Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Langsung saja ya, kita akan melihat dan menganalisa serta mengira-ngira nanti seperti apakah exit tol Kaligawe yang akan mengarah atau menuju Jalan Arteri Yosudarso. Sampai saat ini saya sendiri juga belum paham betul ya Mas Geng, nanti seperti apa sistem atau model yang digunakan untuk exit tol di Kaligawe ini. Apakah menggunakan traffic light atau tidak. Tapi dengan lajur serta pembangunan ramp on off yang sudah ada, kemungkinan nanti keluar masuknya itu hanya menggunakan satu lajur Mas Geng yang berada di sebelah atas, yaitu ya jalan yang paling utara atau arah menuju jembatan tol Kaligawe. Yang saya tandai itu adalah arah keluar dari Tanggul Laut menuju Jalan Arteri Yosudarso, dan nanti kita akan tandai juga ramp on yang menuju atau masuk ke arah Tanggul Laut. Dan nanti keluar masuknya itu kendaraan bisa memutar di U-turn ya Mas Geng, di bawah jalur elevated atau di depan Pasar Kubro dan juga di depan PT Indo Power. Nanti keluar masuknya bisa putar arah di area itu. Seperti inilah kondisi serta perkembangan di area exit tol Kaligawe maupun simpang susun Kaligawe Mas Geng. Nah, kenapa nanti hanya menggunakan lajur sebelah saja sebagai pintu atau akses keluar masuk menuju Tanggul Laut? Karena kalau menggunakan traffic light itu kan kendaraan bisa bergantian dari lajur kanan maupun kiri ya Mas Geng keluar masuknya. Karena di sini adalah area sibuk, kemungkinan traffic light itu tidak digunakan di area ini Mas Geng. Karena nanti di sini ada ramp on 1, ramp off 1, dan serta di jembatan tol Kaligawe itu juga sudah ada ramp on off yang berpasangan ya Mas Geng, dua-dua. Jadi kemungkinan di sini tidak menggunakan traffic light. Kita akan melihat peerhead yang kemarin menggunakan sistem Sosrobahu peerhead nomor 14 dan 15 Mas Geng. Nah, nanti peerhead atau bentang 15 menuju ke 16 itu menggunakan bentang girder steel box girder Mas Geng. Karena panjang dari bentang tersebut cukup panjang, sekitar 55 meter sampai 60 meter Mas Geng. Jadi idealnya untuk bentang di atas 50 meter itu menggunakan steel box girder, karena sesuai standarnya memang menggunakan bahan itu ya Mas Geng. Kalau 40 meter ke bawah itu kebanyakan menggunakan PCI atau PCU girder berupa beton precast Mas Geng. Nah, di bawah ini ada bentang yang kemarin Erickson menggunakan steel box girder dengan panjang 55 meter. Di sebelah kanan juga ada rumah pompa Kali Tenggang yang sedang beroperasi mengeluarkan atau menyedot air dari wilayah kota Semarang. Di bawah ini juga ada launcher girder. Launcher girder ini sedang proses persiapan ya Mas Geng, karena masih pembuatan kaki-kakinya. Karena semakin menuju ke simpang susun Kaligawe itu ketinggian peerheadnya semakin bertambah. Jadi kaki-kaki dari launcher girder juga harus menyesuaikan. Di bawah ini juga ada main road yang sudah dicor atau sudah jadi Mas Geng. Parapet
atau pembatas jalan juga sudah dibuat, kanan kiri maupun tengah, pembatas antara jalur kanan maupun jalur kiri Mas geng. Di sebelah kanan juga ada pom bensin Kali GW dan ada pasar Kubro Kali GW. Kita akan maju lagi menyusuri jalur elevated ini Mas geng. Nanti setelah tolnya jadi, kemungkinan jalan di bawah atau jalan nasional itu akan diperlebar ya, karena jalan Artario Sudarso ini termakan sedikit oleh proyek tol laut Semarang Demak seksi 1A. Nah, kemungkinan nanti akan diperlebar kembali setelah jalur elevated di atasnya sudah jadi. Di sebelah kanan itu ada proses perakitan matras bambu yang dijadikan untuk tanggul kolam retensi Terboyo. Untuk pengendara yang akan melewati jalan Artario Sudarso dimohon bersabar ya, karena sewaktu-waktu badan jalan itu bisa digunakan untuk bermanuver alat-alat berat seperti pemancangan, pengangkatan girder maupun lifting alat-alat konstruksi lainnya. Oke ya Mas geng, sekian, terima kasih informasi yang dapat saya sampaikan.